Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-temanku di seluruh Nusantara, di siang hari ini hari libur, ini hari Minggu. Namun hari Minggu ini cuaca tidak mendukung kawanku untuk ngebolang karena dari pagi hujan. Ya, hujan sampai sekarang ini masih gerimis-gerimis kecil campur angin lagi. Jadi Mbak Bambang hari ini free dulu, ngebolangnya ada di rumah saja. Nah, teman-temanku, di siang hari ini Mbak Bambang akan mengulas tentang mitos ya, tentang mitos yang sering kali ditanyakan kepada Mbah tentang bulu perindu ya, bulu perindu. Nah, ini Mbah katakan itu mitos karena mitos itu harus dibuktikan ya, harus dibuktikan dengan menggunakan akal, nalar yang sehat tentunya. Nah, teman-temanku, memang bulu perindu ya, bulu perindu itu memang warisan para leluhur sejak zaman dulu kala. Banyak sekali manfaat dan gunanya ya, gunanya banyak sekali itu tentang bulu perindu. Nah, sebelum cerita banyak, Mbak Bambang itu mengetahui tentang bulu perindu itu bisa didapatkan ya, bisa didapatkan dari salah satu rumput ya, rumput bujang ya, rumput bujang. Kemudian dari sarang burung elang juga itu ada. Kemudian juga di dalam ruas bambu. Nah, bagi teman-temanku yang hobi ngebolang, tentu tidak asing lagi dengan benda-benda seperti ini dan bagaimana cara mendapatkan. Nah, teman-temanku, memang bulu perindu itu banyak sekali orang yang meyakini bahwa ada beberapa manfaatnya, yang salah satunya untuk kewibawaan, untuk penglaris, untuk menaklukkan pasangan, untuk memikat hati wanita, untuk apa ya, bisnis lagi ya, untuk bisnis supaya lancar bisnisnya. Nah, kita akan bahas satu persatu sebelum nanti Mbak Bambang akan bagaimana cara mempraktekkan bulu perindu tersebut. Nah, yang pertama ya, mitos dari bulu perindu tadi untuk kewibawaan. Jadi siapa yang memiliki bulu perindu, baik dari sarang burung elang, dari rumput bujang, ataupun dari dalam ruas bambu, itu membuat dirinya jadi wibawa. Itu mitosnya begitu. Namun sekali lagi harus dibuktikan kawanku. Jangan sampai kita terlalu pede terlalu pede menggunakan, memakai bulu perindu itu tadi, terus yakin berwibawa. Namun harus dibuktikan ya. Nah, nanti caranya bagaimana nanti Mbah jelaskan ya. Menurut Mbah Bambang, kewibawaan seorang itu ya, bukan cuma ditentukan oleh bulu perindu ya. Kewibawaan seorang itu bisa dilihat dari penampilannya ya, dari tingkah lakunya, perilakunya ya. Itu bisa membuat wibawa seorang itu naik, artinya dihormati di sekelilingnya. Ini kalau kita menggunakan akal ya. Namun tidak salahnya kita membawa bulu perindu itu supaya kita berwibawa, nggak jadi masalah juga, karena membuat PD tadi jadi membuat PD yang tadinya malu-malu bergaul, berani bergaul dengan teman-temannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu salah satu manfaat, yaitu penglaris usaha ya. Penglaris usaha itu juga bisa untuk penglaris usaha. Jadi bulu perindu itu bisa dibawa untuk untuk melakukan apa, untuk menarik ya, menarik pelanggan, menarik
menarik konsumen supaya usahanya itu laris-manis. Tentunya biasanya yang punya usaha jual beli warung, toko dan sebagainya itu bisa dipakai. Kemudian juga untuk menaklukkan hati pasangan kita. Nah, ini kebanyakan ya namanya rumah tangga biasanya itu eh, namanya gonjang ganjing keluarga itu eh, sudah menjadi bunga kehidupan dalam keluarga. Namun itu bisa juga dipakai untuk menaklukkan pasangan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu bisa. Nanti caranya saya eh, kasih tahu. Nah, kemudian salah satunya lagi yaitu untuk memikat hati wanita. Nah, ini yang paling banyak yang dicari. Ya, itu banyak sekali teman-teman khususnya yang masih jomblo-jomblo, bujang-bujang yang mengatakan belum laku itu menggunakan bulu perindu itu yang sering tanya sama Mbah ya. Dan minta bulu perindu itu. Ini banyak sekali yang kepingin supaya cepat dapat jodoh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya masih jomblo-jomblo. Nah, yang berikutnya untuk apa lagi ya? Menarik simpati seseorang ya. Itu biasanya para karyawan atau yang kepingin naik jabatannya, kepingin dia naik pangkat atau sebagainya. Yang penting untuk menarik perhatian orang lain, menarik perhatian atasan supaya disayangi dan sebagainya. Nah, itu beberapa beberapa manfaat dari bulu perindu tadi. Nah, sekarang bagaimana dan bentuknya bulu perindu itu bagaimana? Mbah memberikan contoh. Ini yang Mbah saya katakan bulu perindu yang ada di dalam bambu. Bentuknya begini kawanku ya. Ini seperti lembut-lembut ya. Lembut itu banyak sekali nih. Ini bulu perindu di dalam bambu. Kemudian bulu perindu yang ada di sini dulu supaya bulu perindu yang ada di rumput bujang. Ini salah satunya begini contohnya. Modelnya begini, bisa dilihat enggak ya? Kecil soalnya. Ini laki-laki dan perempuan ini kawanku. Nah, ini dari rumput bujang, yaitu ini panjangnya itu sekitar ya berapa senti ya ini, ya, 6 sampai 7 senti lah kelihatan seperti ini. Nah, ini bulu perindunya nih berwarna kuning keemasan dan bentuknya seperti ini kawanku. Nah, ini laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang sering dipakai untuk menarik hati perempuan. Nah, teman-temanku, untuk kewibawaan, ya, bagaimana caranya menggunakan bulu perindu ini untuk kewibawaan? Mitosnya begini. Ini untuk kewibawaan. Ini cukup diminyaki, ya, diminyaki bulu perindu ini diminyaki, kemudian minyaknya ya, atau ditaruh dalam botol minyak wangi tentunya, itu kemudian minyaknya itu dipakai bisa di kulit maupun di baju. Ini mitosnya untuk membuat orang itu jadi wibawa. Namun sekali lagi kita harus menggunakan akal. Wibawa seorang ini ditentukan biasanya yang nampak mungkin penampilannya bagus, menarik, hingga orang itu kelihatan berwibawa ya. Itu kalau kita menggunakan akal, kita juga bisa mengetahui bagaimana orang itu kelihatan wibawa ya, kelihatan wibawa. Kebanyakan orang sekarang itu melihat dengan materi saja ya. Walaupun bagian pakaiannya ya tidak terlalu bagus, kemudian penampilannya juga tidak terlalu menarik, namun kalau dia menggunakan Alphard mobil mewah jadi berwibawa tanpa menggunakan bulu perindu. Itu kalau menggunakan logika. Namun tidak ada salahnya, warisan leluhur itu kita amalkan, tidak apa-apa ya.
Nah, kemudian untuk penglaris usaha, ya, untuk penglaris usaha, kebanyakan orang cara menggunakan begini, bulu perindu apa saja ya, kemudian direndam di dalam air, kemudian airnya itu dipercik-percikan di depan kita usaha, entah di warung apa depan pintu warung atau cuma airnya saja dipercik-percikan namun direndam dulu. Itu mitosnya begitu. Untuk itu silahkan buktikan dulu ya. Jangan sampai namanya mitos ya, mitosnya harus dibuktikan, betul harus dibuktikan. Kemudian untuk menaklukkan hati pasangan yang terjadi selain gonjang ganjing tadi selain gonjang ganjing tadi, cukup bulu perindu apa saja itu direndam di air yang bersih di dalam gelas atau apa, kemudian diminumkan kepada pasangan kita yang sering uring-uringan tadi ya, sering uring-uringan ya, supaya akur kembali. Itu mitosnya begitu. Itu cara untuk menaklukkan hati pasangan. Kemudian untuk memikat hati wanita, kebanyakan yang ditanyakan itu. Nah, untuk memikat hati wanita itu juga begitu, karena kebanyakan kita ini tidak pede ya, tidak pede dalam pergaulan, apalagi cari pasangan itu tidak pede. Kebanyakan laki-laki memang ada yang tidak pede, ada yang memang pemberani walaupun pas-pasan mukanya seperti Mbah Bambang tapi pemberani. Tidak apa-apa. Tapi bagi teman-temanku yang uh, kurang pemberani, itu bisa menggunakan bulu perindu ini. Caranya bagaimana? Caranya cuma ini, kalau bulu perindu ini bisa bergerak kan tuh ya. Kalau ditetesi air atau begini saja, kita mbah isap saja ya, nanti akan bergerak. Karena ini laki-laki dan perempuan. Nah, nanti ini bergerak kan tuh. Mana ya? Ah, ini nanti akan bergerak. Nanti saling saling melilit nih ya. Nanti akan saling melilit. Kemudian caranya bagaimana? Nah, karena ini laki-laki dan perempuan, kita usahakan untuk apa ya? Untuk membayangkan yang akan kita tembak tadi ya. Nah, kemudian kita tiupkan ke ujung bulu perindu tadi ya, ujung begitu. Nanti kalau saling melilit ya, itu mitosnya jangan ragu-ragu, langsung tembak saja kepada yang bersangkutan ya. Itu ini sudah mulai mengkelung sudah mulai uh, melilit ini ya. Namun kalau tidak melilit, katanya jangan tembak ya. Kalau nggak saling melilit, jangan berani nembak ya. Nanti malah malu, katanya akan ditolak. Namun kalau saling melingkar melilit ya, melilit, nanti tembak saja. Ini caranya bagaimana untuk teman-temanku yang susah bergaul dengan atau mau mencari pasangan ya, mau pria atau wanita. Ini bulu perindu ini kalau minta Mbah Bambang saya kasih gratis ya, saya gratis. Tapi ingat, ongkirnya saja ditanggung, karena Mbah Bambang ya butuh ongkir saja ya, nggak membutuhkan mau cari keuntungan dari harga jual bulu perindu. Bulu perindu ini asli dan saya jamin asli karena saya dapatkan langsung dari hutan ya. Itu caranya begitu, caranya mudah ya. Cuma ditiupkan sambil membayangkan pasangannya. Kalau nanti saling melilit, berarti apa langsung tembak saja tidak apa-apa, itu mitosnya begitu, namun harus dibuktikan. Kalau memang sudah melilit ya, melilit terus menembak yang bersangkutan, terus ternyata dia menolak cinta ya, silahkan mengaca diri dulu. Mengaca diri dulu. Nah, itu kalau menggunakan logika. Kemudian untuk menarik simpati seseorang itu sama dengan caranya untuk kewibawaan tadi, simpati orang supaya atasan sayang, atas ini apa ya, semua sayang. Nah, itu sama, digunakan minyak wangi yang dicelupkan di bulu perindu tadi, dicelupkan di minyak wangi, kemudian minyak wanginya kita pakai supaya pimpinan, atasan atau orang di sekitar itu jadi punya cinta kasih sayang.
Itulah teman-temanku, ini hiburan di hari Minggu, karena tidak bisa ngepulang. Nah, sekali lagi, apapun ya, apapun temuan kita, ya, memang ini warisan leluhur, patut kita hargai, ya. Kita hargai, namun ya kita harus bersandar diri kepada Allah SWT yang mempunyai konsep luar biasa untuk mengatur makhluknya, baik jodoh, rezeki, maut, segala macam itu kehendak Allah semua, ya, bukan kehendak suatu benda, ya. Suatu benda itu cuma ciptaan, jadi punya kelemahan, punya sifat kelemahan, punya sifat rusak, dan tidak akan langgeng. Yang langgeng itu adalah mengenal sifat-sifat Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan siang ini teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa. Yang hobi ngepulang, hobi apa saja, yang penting hobi itu disalurkan dengan positif. Salam kompak selalu, salam satu hobi ngepulang. Jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dengan Mbah Bambang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, tetap semangat.